Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita masih dalam tema besar kita tentang al-kabair. Maka dosa besar yang kita bahas pagi ini adalah suami yang membiarkan kemungkaran dalam rumah tangganya. Jadi kalau dalam sebuah rumah tangga, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, kalau sebuah rumah tangga suami sudah kehilangan tanggung jawab, istri sudah kehilangan rasa malu, bubar rumah tangganya. Kecintaan kepada anak dan istri itu adalah fitrah yang sudah Allah tetapkan kepada manusia, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnas hubbus shahawatin minan nisa ila akhiril ayat wal banin. Allah telah menghiasi manusia itu dengan satu nafsu menyukai lawan jenisnya. Inilah fitrah manusia. Jadi kalau ada manusia menyukai sesama jenisnya, itu menyalahi fitrah. Itu namanya manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Selanjutnya ikhwatal iman, banyak kata Nabi para suami yang saat ini tersesat. Kalau dalam konteks kekinian kita mengatakan hadis ini. Apa yang dimaksud oleh Nabi dengan para suami yang tersesat itu? Yaitu memperhatikan dan menjaga hartanya, tapi tidak pernah memperhatikan dan menjaga anak istrinya. Sekalipun harta yang mati-matian dia cari itu untuk anak istrinya, tetapi dalam konteks ajaran Islam, anak istri itu tidak hanya dikasih nafkah lahiriah tanpa memperhatikan nafkah batiniahnya. Maka ketika Nabiullah Ayub alaihi salam akan wafat, Nabi Yakub alaihi salam akan wafat, ketiga anak semuanya dikumpulkan. Yang ditanyakan kepada beliau, kepada anak-anaknya, yang beliau khawatirkan kepada anak cucu keturunannya, bukan madza ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kamu makan sepeninggalku nanti, tetapi yang beliau takutkan madza ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku nanti. Itu kekhawatiran dan ketakutan yang benar menurut Islam bagi setiap para suami. Jadi kita para suami ini yang lebih terpenting adalah bagaimana mempersiapkan kekuatan akidah anak cucu keturunan kita daripada sekedar memperkuat duniawinya. Selanjutnya, tidak mudah menjadi suami atau ayah kecuali Allah memudahkan segalanya. Ini kata kuncinya. Hadirkan Allah dalam rumah tangga kita. Selanjutnya kita masuk kepada suami ideal menurut Al-Quran. Pertama, suami yang soleh dan taat beribadah. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seorang suami di mata anak dan istri bukan karena tumpukan harta, bukan karena pangkat dan jabatannya, apalagi karena kekerasannya atau ketegasannya, tetapi kemuliaan seorang suami di mata anak istrinya, ketaatan dan kesolehannya. Selanjutnya yang kedua, suami yang ideal dalam pandangan Al-Quran, menurut Al-Quran, bertanggung jawab dalam memberikan nafkah
kepada keluarga. Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, bukan dalam memberikan kemewahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwatal iman, suami ideal menurut Al-Quran adalah memperhatikan pendidikan agama bagi keluarganya. Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang dipenuhi dengan manusia dan bebatuan, bahan bakar api neraka. Artinya memelihara diri dan keluarga. Memelihara keluarga itu berarti mendidikkan agama kepada anak dan istri. Selanjutnya ikhwatal iman, membimbing dan memotivasi keluarga dalam ketaatan kepada Allah. Jadi membimbing dan memotivasi yang dimaksud adalah dengan menjadi teladan yang baik di dalam rumah tangga. Bukan hanya memberi contoh, tetapi juga harus siap untuk menjadi contoh. Kemudian selanjutnya, bersikap baik dan sabar dalam menghadapi perlakuan buruk keluarganya. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Pergaulilah anak dan istrimu dengan baik. Jika kamu membenci sesuatu yang apa pada mereka, maka bencilah dengan seperlunya. Sebab sesuatu yang bisa jadi kamu benci, Allah menjadikan kebaikan, banyak kebaikan di dalamnya. Bersabar, bersikap baik dalam menghadapi keluarga. Ancaman Allah tegas sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannata salasatun la yadkhulul jannata. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Itu matannya Imam Ahmad. Kalau dalam matannya Imam Ibnu Majah, itu la yanzurullahu ilaihim. Allah tidak akan melihat mereka sama sekali. Dalam matannya Imam Abu Daud, haramallahu alaihimul jannah. Allah haramkan kepada mereka surga. Tapi tetap dalam ketiga matan itu 3 golongan manusia. Yang pertama al-aqulil walidain, yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Ad-dayyus, suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap anak istrinya. Dan yang ketiga rajulatun nisa. Rajulatun nisa itu adalah perempuan yang menyerupai laki-laki. Bahasan kita pagi ini adalah tentang suami yang tidak memiliki rasa cemburu. Pertama, membiarkan istri, anak dan anggota keluarga perempuannya tidak menutup aurat. Wah, ini antum bisa lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Keras hadisnya. Rasulullah tegas mengatakan, seorang suami, seorang ayah yang membiarkan istrinya atau anak perempuannya melangkah 1 langkah keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka dengan sadar dia melangkah 1 langkah menuju nerakanya Allah. 1 langkah dibiarkan tanpa menutup aurat keluar dari rumah. 1 langkah dengan sadar Anda menuju nerakanya Allah. 2, menyuruh istri, anak dan anggota keluarga yang perempuan membuka aurat. Ada suami istri mau berangkat kondangan.
Suaminya udah nunggu. Bu, buruan. Ntar toh Pak lagi pakai jilbab. Nggak usah pakai jilbab. Tuh, hati-hati. Sama aja nggak usah pakai jilbab. Nggak usah rapi-rapi. Pakai jilbab apa adanya. Tuh suruh membuka aurat itu. Ketiga, membiarkan istri, anak, dan anggota keluarga perempuannya pamer aurat di internet dan media sosial. Ini kepada para suami, usikum wa iyaya, istrinya atau anak perempuannya yang masih bermain di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, memposting foto-fotonya, itu akan menjadi jari'atus su', dosa yang akan terus mengalir sampai liang lahat orang tuanya. Oh nggak boleh Ustaz? Boleh. Jangan posting foto. Kasih aja foto kucing di situ. Foto bunga kayak atau foto apa kayak. Itu yang ketiga. Yang keempat, membiarkan istri dan anak perempuan serta anggota keluarga perempuannya berikhtilat, bercampur dengan orang-orang lain yang bukan muhrimnya. Ikhtilat, nyatu di dalam satu tempat, berkumpul berdesak-desakan, berkumpul dengan orang yang bukan muhrimnya. Ini bentuk laki-laki atau suami dayus. Yang terakhir, ikhwatal iman, sebelum terakhir yang selanjutnya, membiarkan istri, anak, dan anggota keluarga perempuannya bekerja di tempat yang penuh dengan maksiat. Idealnya memang anak perempuan dan istri itu tidak bekerja di luar rumah. Itu idealnya. Karena tuntutan zaman selama itu bisa menghindarkan dari fitnah dan maksiat, sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan-catatan, dengan ketentuan-ketentuan syariat. Jangan sampai mereka bekerja di tempat yang mengundang datangnya maksiat. Terakhir, membiarkan istri atau anak perempuan atau saudarinya mendekati zina. Mendekati zina itu berarti tahapan-tahapan kelakuan-kelakuan yang akan mendekatkan dia kepada perbuatan zina. Apa aja itu? Banyak hal. Bapak Ibu lebih tahulah. Ngobrol dengan yang bukan muhrim. Kemudian ngomongnya apa istilah Jawa? Menyek, lenje. Hati-hati ibu-ibu, suaranya perempuan itu aurat. Yang dimaksud dengan suara perempuan aurat bukan berarti nggak boleh bersuara, bukan. Tapi suara yang dibuat-buat, maka disebut sautul khafir, seperti suara keledai, melengking dan dibuat-buat. Kalau sama suaminya ngomong tegas, tapi kalau sama suami orang lemah lembut, aurat itu. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, menutup kaki itu juga aurat. Itu lebih utama daripada menutup wajah. Ada orang perempuan bercadar tapi nggak pakai kaos kaki, itu salah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.